ya. Ada Buana sama aku juga nanti Buana di kelas Daniel. Oke, Cik. Oke, sok mama ngapa? Ayo. Gas ya kita rekan-rekan. Yuk. Kita akan mulai persiapan kita di hari Minggu ini. Mohon maaf jadwalnya kurang ideal karena situasi dan kondisi yang terjadi begitu ya, mengingat minggu depan tanggal 30 persiapan Paskah pasti kita sudah riuh gitu ya, dan kemarin juga ada kegiatan. Maka kita akan memulai persiapan kita pada kesempatan malam hari ini, dan mengawalinya marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena kesempatan malam hari ini kami boleh kembali bersekutu bersama untuk mempersiapkan diri kami mengajar anak-anak-Mu di minggu pertama dan kedua bulan April 2024 ini. Berkati ya Tuhan, jalannya persiapan kami dari awal hingga selesai. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan jalannya persiapan kami. Amin. Baik rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat bahan kita, maka April ini adalah kehidupan, pembahasannya ini lebih banyak kepada kehidupan yang terjadi dalam kehidupan dari para murid menjelang peristiwa Pentakosta, pasca kebangkitan Yesus Kristus ya. Dan untuk minggu yang pertama 7 April bacaannya diambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35 dengan tema Dia yang Kupercaya Menyertaiku. Nah, untuk memudahkan kita rekan-rekan karena bacaannya cukup panjang, maka saya akan menggunakan bantuan dari rekan YouTube yang akan membantu kita di dalam pembacaan pembacaan Alkitab dari Lukas 24 ya. Lukas 24 ayatnya yang ke-13 hingga ke-35 akan kita dengarkan pembacaannya berikut ini. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka. "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat." Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka
Dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, tapi juga memelihara dalam kehidupan keseharian kita. Rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca bacaan ini, maka ini adalah sebuah bacaan yang terjadi pasca kebangkitan Yesus. Di mana mereka pada saat itu Yesus justru bertemu dengan dua orang murid yang sedang berjalan ya pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Para ahli memperkirakan bahwa jaraknya ini sekitar 7 mil dari Yerusalem. Namun menariknya rekan-rekan, hanya satu orang dari jumlah 2 orang yang diketahui namanya. Salah satu orang itu bernama Kleopas dan yang satu lagi kita tidak tahu namanya siapa. Dan di sepanjang perjalanan mereka bercakap-cakap dan bertukar pikiran ya. Sebuah hal yang mereka lakukan untuk membahas apa yang terjadi. Dan apa yang mereka percakapkan itu adalah tentang kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya gitu ya. Bahwa pada saat itu mereka dalam posisi yang setengah percaya, setengah tidak. Bahkan mereka bertanya, adakah engkau ketika Tuhan Yesus menyatakan diri kepada mereka gitu ya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem? Mereka tidak mengenal Yesus karena apa? Karena ada yang menghalangi. Nah, memang di sini dikatakan sebagai mata, namun terjemahannya Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, terjemahan yang lebih tepat itu adalah bukan hanya mata dalam hal secara kalau Bapak Ibu melihat saya itu kan pakai kacamata gitu, bukan kacamatanya terhalang atau apa, tetapi mata dalam bagian ini adalah sesuatu yang menghalangi recognition mereka, menghalangi kalau orang gitu ya, orang ketika misalkan ngelihat muka, nah itu kan punya yang namanya facial recognition, pengenalan akan wajah. Nah inilah penghalang ini yang menghalangi pengenalan mereka. Jadi ketika mereka melihat Yesus, ada yang menghalangi, itu adalah menghalangi mereka untuk mengenal Yesus. Mereka tidak merecognize, tidak mengenal Yesus ketika muka dengan muka, jadi kayak orang tuh loading. Bahkan mereka menganggap, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini. Makanya Yesus yang menyadari akan halangan dalam tanda kutip tersebut, keterbatasan mereka untuk merecognize siapa yang ada di hadapan mereka, Yesus justru menggunakan kesempatan itu untuk melakukan dialog. Apakah itu? Nah, barulah di situ terlihat apa yang sedang mereka percakapkan, yaitu tentang kondisi mereka yang setengah percaya, setengah tidak, tentang kebangkitan Yesus Kristus, tentang apa yang diceritakan oleh teman-teman. Nah, makanya di ayat 25 Yesus mengatakan, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Nah, ini clue-nya. Inilah yang menerangkan bahwa mereka itu kayak halangan yang mereka alami itu adalah sesuatu yang kayak berada di dalam alam pikiran mereka, sehingga masih 50-50. Betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ini menunjukkan bahwa mereka yang sedang bercakap itu, dalam tanda kutip hatinya lamban, tidak cepat bisa menerima, dan masih berada di dalam gagasan pikiran. Nah, yang tadi sempat di-quote oleh Ibu Pendeta yang tadi pagi khotbah, begitu ya. Mereka masih berharap bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, mereka masih berpegang pada saat itu, pada pandangan. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, kamu orang bodoh.
Karena kamu masih tetap aja nggak move on gitu loh dari harapan itu. Ya. Bukankah Mesias harus menderita semuanya untuk masuk ke dalam kemuliaannya dan seterusnya. Makanya ketika di situ ada momen perjamuan, duduk makan, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya, terbukalah mata mereka. Mereka merecognize, mereka mengenal, ya, siapa yang sedang bercakap-cakap dengan mereka. Tetapi ketika mereka mengenal, Yesus sudah hilang, ya. Mereka sudah hilang dan Yesus sudah hilang dan lenyap dari tengah-tengah mereka. Dan ketika mereka bangun kembali ke Yerusalem menempuh perjalanan 7 mil berikutnya, mereka bertemu dengan para murid dan menguatkan para murid melalui kesaksian mereka. Apa yang terjadi di tengah jalan. Karena kita tahu, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, para murid itu sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Pasca Tuhan Yesus mati, ketika walaupun sebagian orang sudah mengetahui kabar kebangkitannya, tetapi mereka masih berada di dalam ruang yang terkunci. Ya, kalau kita ingat ketika membaca narasi Yesus menampakkan diri kepada semua murid, kita bisa lihat di situ tentang bagaimana Yesus para murid berada di ruang yang terkunci karena mereka mengisolasi diri. Nah, ini menjadi semacam penguatan. Nah, apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak? Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, bicara soal kuasa Tuhan, maka kadang anak-anak juga merasakan hal yang sama dengan kedua murid. Mereka 50-50. Setengah percaya, setengah tidak akan kuasa Tuhan. Ya. Mereka bicara tentang penyertaan Tuhan, maka kadang-kadang mereka itu suka bilang, Tuhan tidak bersama dengan saya. Buktinya naon. Saya minta ini nggak dikasih, minta permen dalam 5 menit nggak dateng kok. Nah, kita mau mengajak anak-anak untuk yakin penuh dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada dekat dengan mereka. Karena apa? Ketika Tuhan mau hadir, dia bisa hadir kapan saja, di mana saja, dan kalau dalam kondisi apa saja. Dia adalah Sang Juru Selamat yang mampu menggunakan segala sesuatu, segala cara untuk mendampingi kita. Tidak sedetik pun ia meninggalkan kita, sekalipun kita mungkin dalam kelemahan kita tidak menyadari kehadiran. Pertolongannya selalu ada. Dan apa saja Tuhan menunjukkan, lewat apa saja Tuhan menunjukkan kasihnya banyak. Orang tua, lewat adik kakak kita, teman-teman kita, guru-guru sekolah minggu maupun di sekolah yang tidak di hari minggu, ataupun orang-orang yang kita jumpai. Disitulah Tuhan menyatakan dirinya, menyatakan penghiburannya, dan menyatakan pertolongannya. Kita mengajak anak-anak untuk hidup bersemangat. Karena Yesus yang adalah juru selamat kita adalah Allah yang hidup. Allah yang telah bangkit dan selalu berjalan bersama dengan kita. Oleh karena itu, ayat hafalannya rekan-rekan semua, saya pikir ini kita gabungkan saja untuk semua kelas karena pendek. Ya. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Sepertinya bisa dipakaikan gerakan. Bisa rekan-rekan gali kemungkinan gerakannya supaya apa? Supaya sejak dari batita anak-anak kita sudah terbiasa dengan menghafalkan ayat-ayat yang walaupun tidak pendek, tetapi mereka bisa memiliki yang namanya movement memory, gitu ya. Ingatan lewat gerakan. Itu untuk ayat Alkitab atau ayat bahan dan ayat hafalan. Bila mana ada respon dari rekan-rekan semua, dipersilakan. Pak, kelas kecil nggak dipotong ya ayatnya? Nggak, Ci, ini nggak bisa dipotong. Udah saya cek, ini nggak bisa dipotong sih. Mohon maaf. Nggak ada diskon hari ini sih. Habis diskon lebarannya. Dibaca semua ayat sih. Diorkestrasi aja tuh mama-mamanya. Kan tadi banyak yang datang sih. Ada lagi rekan-rekan yang lain?
Mohon diingat-ingat ya rekan-rekan, ayat hafalannya dari Yesaya 41 ayat 10. Bagi rekan-rekan yang punya inovasi dalam gerakan, bisa dibuat gerakannya supaya mempermudah anak-anak kita untuk menghafalkan ayat hafalan yang menjadi pokok pembelajaran di minggu ini. Untuk aktivitasnya, rekan-rekan, kita bisa lihat untuk yang kelas Batita, gitu ya, kelas Daniel sampai dengan Daud, ini kita bisa mewarnai gambar Yesus bersama dengan anak-anak, gitu ya. Kalau yang kelas Daniel mungkin ya dibagikan saja, polanya bisa di-download dari link yang sudah tersedia di grupnya. Lalu untuk kelas Yeskiel dan kelas Musa, maka yang ini, gitu ya, membagikan kertas bergambar jabat tangan seperti ini, dan bisa kita mengajak anak-anak untuk menuliskan pengalaman mereka dalam seminggu terakhir untuk supaya mereka bisa merasakan peran Tuhan bersama dengan mereka saat sedih, saat bahagia, atau saat takut. Ya, kertasnya itu bisa di dalam kondisi seperti ini, dalam pola yang seperti ini. Ada pertanyaan untuk aktivitas rekan-rekan semua? Aman? Sip, makasih Romai. Tidak terlalu susah, sepertinya kita pernah melakukannya, dan untuk lagu-lagunya rekan-rekan semua bisa lihat di sini ada beberapa saran lagu-lagu, yaitu Yesus dalam rumahku senang-senanglah, tahulah ini ya. Jalan serta Yesus, ada satu sobatku, dan budak didaki. Ini sepertinya kita save semua untuk bagian ini. Oke, kita akan lanjut rekan-rekan ke tanggal 14 April. Tanggal 14 April kita bisa lihat dengan temanya, ini menjadi kelanjutan bahan Alkitabnya, yaitu Lukas 24 ayat 36 sampai dengan 49. Dengan tema kamu adalah saksi, di mana ini membahas tentang bukan penampakan, bahasanya apa ya? Penyataan diri Yesus kepada para muridnya. Lukas 24 ayat 36 sampai dengan 49, kita akan mendengarkan pembacaannya. Lukas 24 ayat 36 sampai dengan 49. Bukan Lukas 26, Lukas 24 ayat 36 sampai dengan 49. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, Damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, Adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini
sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca, namun juga memeliharanya. Nah, rekan-rekan, ini menjadi kelanjutan dari kisah yang tadi. Secara khusus, ya, apa yang menjadi catatan di Injil Lukas ini berbeda dengan Injil-Injil lainnya. Contohnya Matius, di mana yang membagi ke dalam 2 segmen. Pertama, soal menampakkan diri Yesus kepada semua murid, exclude atau tidak termasuk Thomas, dan episode yang kedua adalah ketika Thomas ada di situ. Ya. Di dalam bagian ini Lukas memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada semua murid. Ya. Dan semua murid punya respon yang sama, terkejut dan takut menyangka bahwa mereka melihat hantu. Ya. Dan ini merupakan kelanjutan apa yang terjadi di sini, pasal 35. Ya, ketika mereka bercakap-cakap, tiba-tiba Yesus muncul, mereka terkejut, dan ya kembali lagi, mereka setengah happy, setengah tidak setengah happy, setengah takut ya. Ini bener nggak Tuhan Yesus? Jangan-jangan bukan Tuhan Yesus nih, yang lain nih gitu ya. Ini jangan-jangan bukan rohani nih, tapi roh halus begitu ya. Nah, di sini Tuhan Yesus menyatakan diri dan memproklamasikan bahwa Dia telah bangkit. Dengan cara apa Tuhan Yesus membuktikannya? Tidak hanya sekedar Tuhan mengatakan pegang saya, ya, lihat ini, rabalah aku dan lihatlah. Kalau hantu tidak ada daging dan tidak ada tulangnya, ya, mereka hanya seperti asap, ya, padat di dalam gas, begitu ya. Kalau hantu pun juga ketika makan pasti tembus lagi dagingnya. Boro-boro makan, megangnya jatuh gitu ya. Kita bisa nonton Bapak Ibu di kartun apa judulnya Casper itu ya, kartun Casper yang zaman saya kecil itu ya. Atau kartun-kartun yang lainnya gitu ya. Ketika dia pakai apa namanya Tom and Jerry, kayaknya satu kali ada episode kayak gitu, dia begini-begini gitu ya. Barangnya tuh nggak bisa dipegang. Karena apa? Sudah menjadi sesuatu yang bergentayangan gitu ya. Sudah tidak lagi dalam wujud solid manusia, tetapi sudah berubah wujud menjadi wujudnya setengah gas gitu ya. Udah nggak jelas lah gitu ya. Nah, di sini Tuhan Yesus mengatakan, saya ini Tuhan yang kamu lihat waktu di salib itu, yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah seutuhnya Tuhan. Karena apa? Tidak ada manusia yang bangkit kembali. Tidak ada manusia yang bangkit kembali. Hanya Tuhan yang bisa bangkit kembali. Karena Dialah yang memiliki kehidupan ini. Diberikan sepotong ikan goreng, kayak waktu ketika Tuhan Yesus menyuruh dalam bagian Injil yang lain, kembali mengingatkan sebelum percakapan dengan Simon Petrus, gembalakanlah domba-dombaku, dia memakan sepotong ikan goreng, kalau di bagian yang lain adalah ikan madu, untuk membuktikan bahwa dia ini benar-benar Tuhan Yesus. Membuktikan bahwa dia ini adalah manusia yang bangkit. Benar-benar Tuhan yang menjadi manusia dan yang tidak kalah oleh maut, tetapi mengalahkan maut. Disinilah karya keselamatan itu semakin diteguhkan. Karena apa? Para murid dikatakan mereka adalah saksi. Ya. Di sini dikatakan bahwa mereka dibukakan pikirannya, tidak hanya dibukakan pikirannya, tetapi juga apa? Dikatakan di ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Menegaskan bahwa mereka adalah sumber kesaksian. Karena mereka sendiri mengalami kuasa Tuhan. Mereka sendiri mengalami kebangkitan yang Tuhan suarakan. Walaupun demikian, Tuhan juga berfirman, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ini menunjuk kepada peristiwa Pentakosta. Jadi Tuhan Yesus juga mengatakan begini, singkatnya Bapak Ibu, simpelnya. Oke, kamu adalah saksi, tetapi keterangan kamu akan dapat diterima ketika kamu punya kekuasaan dari tempat tinggi yang akan memperlengkapi kamu, memampukan kamu
untuk bisa berbicara dalam tataran yang baik ketika kamu berjumpa dengan orang-orang lain yang mempertanyakan identitasmu, mempertanyakan siapa Tuhanmu. Karena kamu membutuhkan perlengkapan itu untuk menjelaskan kepada mereka. Nah, apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian? Yang mau kita ajarkan adalah bahwa kita dari anak-anak, kita adalah murid Yesus. Kita adalah hamba Tuhan. Tidak perlu kita menunggu dewasa baru menjadi hamba Tuhan. Tidak. Sejak kecil, setiap mereka yang bahkan mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamatnya, apalagi di Batita sebagian besar, mereka yang sudah dibaptis, atau bahkan mereka yang mendapatkan nama ya, dari keluarga yang Kristen, itu adalah hamba Tuhan. Sejak kecil mereka adalah hamba Tuhan. Kalau menjadi hamba Tuhan berarti mereka mendapat panggilan untuk menjadi saksi Tuhan. Oleh karena itu, sedari kecil kita dipanggil untuk mempersaksikan kasih, kebaikan, dan kuasa Tuhan. Kita dipanggil untuk membawa berita pertobatan dan pengampunan dosa. Walaupun kita masih muda dan belum punya pengalaman, yakinlah Tuhan akan memperlengkapi kita ketika kita mau menjadi saksi yang nyata, mempersaksikan kebenaran firman Tuhan itu lewat perkataan, perbuatan, dan juga pikiran serta karakter dan sikap kita yang mau senantiasa diubahkan oleh Tuhan setiap hari. Yang ditunjukkan lewat pola hidup kita yang menyatakan kebangkitan Yesus Kristus. Yang menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Maka dari itu, ayat hafalannya juga diambil dari bacaan kita tadi, Lukas 24 ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ini adalah bahan kita untuk minggu kedua, bulan April, dan juga ayat hafalan. Barangkali ada pertanyaan atau respon dari rekan-rekan, dipersilahkan. Kalau aman ya tolong dinyatakan aman juga, begitu. 86 rekan-rekan semua? Ya, Pak. Sip, makasih Ci. Mantap. Oke, makasih Bu. Save lah ya untuk ininya. Nah, untuk aktivitasnya rekan-rekan ini sangat menarik sekali ya. Saya senang dengan aktivitas di minggu ini. Untuk yang kelas dari, ini saya pikir bahkan bisa sampai kelas Daniel lagi. Kelas Daniel, Esther, Daud ya. Sampai kelas Daud, aktivitasnya ini ya, membuat replika semua dari gelas kertas. Nggak usah pakai benang wol ya. Apa aja kertas yang dibentuk dilengkungin juga bisa ditempel di situ. Ya, pakai gelas kertas yang nggak usah gede-gede juga bisa. Ya, yang penting ditempelin ini ya ayat hafalannya. Untuk menegaskan pesan kita kan, saksi itu berarti kita harus menyuarakan kebenaran. Nah, si pengeras suara ini kan hendaknya hidup kita, perkataan kita, perlakuan kita, pikiran kita semua menyatakan kebenaran. Nah, ini ikonnya gitu ya, bahwa kita adalah saksi dari kebenaran firman Tuhan dan harus kita menyuarakan kebenaran firman itu. Dan untuk kelas Yeskiel dan kelas Musa, maka kita mau membuat, ini agak susah nih aktivitasnya kalau yang celengan ya. Bisa aja sih kita buat celengan lagi begitu ya. Ini bagus celengannya, celengan kesaksian yang diisi bukan, jadi isinya adalah diisi tentang ya boleh juga tentang diisi dengan uang atau diisi dengan ini lebih tepat nih, diisi dengan catatan singkat tentang berkat atau kebaikan yang mereka alami dalam kehidupan setiap hari. Jadi kalau di sini kan mintanya isinya uang, nah ini kita modif karena apa? Ini kan temanya aja celengan kesaksian, berarti isinya harus kesaksian. Bisa isinya ayat Alkitab yang pendek-pendek, gitu ya. Dulu saya punya toples yang saya lagi cari di mana posisinya itu, gitu ya. Nah, yang kedua juga adalah tentang ini, bagaimana berkat yang mereka alami atau
kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dimasukin di celengan itu setiap hari, ya. Dan pada akhir minggu atau akhir bulan kita ajak mereka untuk membaca catatan itu bersama-sama, ya. Nah, di kelas atau juga di dalam kehidupan pribadi mereka. Itu aktivitasnya rekan-rekan. Apakah ada respon atau ada yang mau diminta diganti aktivitasnya? Silakan. Kayaknya gurunya aja bawa kali Pak satu toples diisi sama anak-anak gitu kali Pak. Satu toples diisi anak-anak. Boleh. Boleh, Ci. Jadi tiap kelas punya 2 toples ya. Ya nanti misalnya akhir bulan dibaca bareng-bareng bulan atau dibaca. kapan gitu. Boleh. Boleh. Gitu aja kali ya, Ci. Jadi per kelas aja ya. Ya itu kan Marsha sama Kak Rahayu nanti itu. Ya. Minta botolnya berarti yang gede kalau gitu. Iya, kayaknya begitu aja. Boleh, Bu. Siap. Berarti minta botolnya yang 1,5 liter ya, karena per kelas 1 nih. Mudah-mudahan anak-anak itu sekali bawa seminggu 7 gitu ya. Jadi banyak. Dan jangan lupa dikasih nama di kertasnya. Supaya apa? Supaya menjadi sebuah hal yang menguatkan. Karena yang namanya kesaksian pasti harus ada subjeknya. Oke. Save ya rekan-rekan semua. Aman ya untuk Yeskiel dan Musa. Aktivitasnya ini membuat celengan kesaksian per kelas. Dan untuk yang Daniel sampai dengan Daud membuat replika pengeras suara dari benang bol dari gelas kertas. Sorry. Dan untuk ya, Kalau nggak gelas kertas, gelas yang putih juga boleh kali ya Pak. ya gelas itulah pokoknya Ci, gelas apa sih yang ya itulah yang buat orang jualan itu gitu. Iya, yang plastik gitu juga nggak apa-apa ya. Yang penting ditempel ayat hafalannya kan ya. Betul sih, yang penting ditempel ayat hafalannya. Oke, untuk lagu-lagunya rekan-rekan ada beberapa usulan di sini, ada kurang lebih 6. Woi, loba ya, banyak. Stop, ku mau katakan bersaksi terus sampai Tuhan datang. Tuhan bangkit. Ku suka menuturkan, ribuh ini lagu nih. Sebab dia hidup pada hari esok, oke lah, fine. Kristus bangkit soraklah, fine. Ya, nomor 4, silakan dipikirkan rekan-rekan, karena ini agak ribet lagunya gitu ya. Tapi ya bisa juga kalau mau dipakai. Oke, ada lagi rekan-rekan? Aman semua? Cukup? Minggu 14 ini minggu habis lebaran ya? Iya kayaknya deh, Cik. Lebaran tuh jatuhnya kemungkinan tanggal 11 atau 12. Ya, antara Kamis dan Jumat lebaran. Biasanya agak sepi sih kalau habis lebaran. Belum tentu juga, Cik. Oke, kita akan lihat untuk persiapan berikutnya, rekan-rekan. Persiapan berikutnya maka saya usulin tanggal 13. Ya. Tanggal 13. Tanggal 13 April kita kembali ke hari Sabtu. Tanggal 13 April itu ada apa ya? Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa. Tanggal 13 save 13 April kita akan persiapan pada pukul 19 seperti biasa ya rekan-rekan. Persiapan ISM untuk bahan minggu ketiga dan keempat bulan April 2024 ini gitu ya. Jadi tolong di note di agendanya masing-masing tanggal 13 ya, kita akan persiapan lagi untuk minggu ketiga dan keempat bulan April 2024. Oke rekan-rekan, kalau sudah tidak ada lagi, kita akan menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini kami boleh menyelesaikan persiapan kami. Biarlah dengan segala kekurangan dan keterbatasan kami, Tuhan yang menyempurnakan, Tuhan yang menambahkan, Tuhan yang terus menolong agar kami boleh hidup di dalam firman-Mu dan tidak hanya sekedar mengajar tetapi benar-benar menjadi pelaku firman yang nyata yang dapat diteladani oleh anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah hidup kami hanya menyampaikan kebenaran firman-Mu saja. Jika sebentar kami akan berpisah, berkati ya Tuhan kehidupan kami, segala apapun yang kami lakukan kiranya semuanya berpadanan dengan kehendak-Mu dan kami menyerahkan diri kami ketika juga kami akan beristirahat mungkin
Setelah saat ini kiranya Engkau yang menolong kami untuk hidup di dalam tangan pemeliharaan-Mu saja. Doa ini hanya kami satukan dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat malam rekan-rekan semua. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Selamat malam, Pak.